Panggilan ini kini direkam. Baik, selamat siang, Bu Dina. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil coding pemrograman daripada program yang saya akan buat, yaitu Edge Calculator, di mana program ini bisa menampilkan umur berdasarkan hari, usia, tanggal, dan juga eh, tanggal yang diinginkan gitu. Sebelumnya saya sudah membuat sendiri ya, seperti ini kurang lebih pertama. Dan juga ini berdasarkan import datetime, lalu saya juga membuat lagi menunya menggunakan apa yang saya menggunakan import, dan namun itu masih nggak berhasil gitu untuk menyinkronkan. Dan juga terakhir saya membuat berdasarkan perhitungan umur berdasarkan em, hari ya, kurang lebih seperti ini. Itu saya menggunakan untuk outputnya menggunakan output yang dihasilkan ini menggunakan my function dan juga menggunakan import date untuk mempengaruhinya. Lalu untuk tadi yang menu saya menggunakan ini, menunya kurang lebih seperti ini. Saya menggunakan panggilan def, terus juga menggunakan while dan menggunakan return. Terus juga untuk ini kan harus ada uh, show def menu ya untuk showing menu, dan saya juga menggunakan print kalau misalnya printf valid to calculate. Ini invalid ini sama saya juga gunakan di program yang saya dibantu oleh GPT, di mana ini nanti kan kalau misalnya outputnya salah itu akan uh, user akan diminta untuk meminta kembali gitu. Terus juga uh, saya akan ngebahas pada program yang sudah saya buat dibantu oleh GPT. Pertama-tama ada beberapa program. Yang pertama dia bisa menginput secara otomatis tanggal saat ini, dan juga ada juga program yang berdasarkan dia dapat mengetahui uh, usia saat ini secara dia otomatis gitu. Jadi user hanya perlu mengisi yes atau no gitu kan. Oke, kita terus juga ada beberapa fitur yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa semua aplikasi ini memiliki kemampuan yaitu bisa salah input, kemungkinan user untuk melakukan, silakan coba lagi. Saya memberikan else supaya si program tersebut tidak menjadi error bila mana si program tersebut tidak bisa digunakan, tidak bisa berjalan karena eh, input yang diinginkan tidak sesuai. Sebagai contoh, kita akan coba untuk hmm, yang pertama ya, yaitu dia meminta yes atau no gitu. Ini kita pertama masukin dulu umurnya. Misalnya ini contoh untuk yang salah ya. Misalnya formatnya kan years yang diminta months dan day. Coba saya tulisnya 13.05 2003. Lalu gunakan tanggal sekarang, iya. Maka dia akan tulisannya silakan coba lagi. Lalu untuk eh, output yang output dihasilkan apabila sesuai, misalnya saya masukin 2001 bulan 5 bulan 5 tanggal 2. Nah, menggunakan tanggal sekarang, iya, hasilnya akan menjadi uh, umur Anda adalah 22 tahun. Nah, namun ada satu aplikasi yang dia di atas yang saya berikan, dia dapat menghitung usia, bulan, dan juga berdasarkan hari. Itu ada output yang digunakan, yaitu yang presentase by days. Itu gimana itu mengimport daripada um, datetime ataupun import datetime, dan juga menggunakan accept value error. Nah, kita bahas kenapa dia bisa menjadi apa namanya output yang menghasilkan usia dan juga berdasarkan diliputan, karena dia mengaplikasikan daripada import datetime dan juga um, dari dan juga value error, dan menggunakan if.
Jadi program ini bisa sesuai dengan angka itu digunakanlah if. Sama seperti yang tampilan menu itu juga menggunakan import dan juga menggunakan if untuk mengambilkan kembali. Lalu untuk program yang satunya lagi saya tampilkan, ini dia dapat menghitung berdasarkan hari dan juga bisa dibilang tanggalnya juga. Kenapa bisa demikian? Karena dia terdapat ini apa try tanggal lahir, terus juga ada year, month, lalu if ini adalah menjadi kunci yang menjadi outputnya sehingga bisa seperti ini. Sebentar ya. Jadi outputnya itu bisa menampilkan usia seseorang daripada tanggal lahirnya. 2003 05 02 misalnya kita masukkan ini. Terus format dengan perhitungannya yang misalnya kita mau, misalnya tanggal sekarang ya, 10 bulan 01 2000, sorry 2024 01 10, maka akan dihasilkan 20 tahun 8 bulan 8 hari. Itu kan dihasilkan berdasarkan, itu akan muncul ketika kita sudah memasukkan format if dan juga memasukkan format ini yang selisih hari, dan juga di awal memanfaatkan fungsi datetime, dan datetime ini sudah include dengan delta dan juga timescape untuk menghitung hari dan jam. Demikian untuk yang program ini. Saya akan lanjut membahas mengenai flowchart terkait program ini. Baik, untuk flowchart-nya ada beberapa output yang penting, di mana itu kan dia kita setel menunya harus bisa menampilkan dua opsi, di mana dia harus bisa menghitung saat ini dan juga menghitung usia pada berdasarkan tanggal saat ini dan juga berdasarkan tanggal yang diinginkan. Nanti ini pun outputnya akan dipengaruhi berdasarkan keinginan daripada input daripada user. Misalnya dia mau memasukkan tanggal apakah sudah sesuai atau tidak gitu berdasarkan program itu. Kalau tidak sesuai, maka pengguna akan diminta untuk masukkan kembali. Lalu juga kembali input bulan dan tahun menghasilkan, lalu user akan mendapatkan hasil daripada perhitungan. Menu akan kembali dan menawarkan untuk menjalankan program atau keluar, dan memilih untuk kalau keluar itu berdasarkan usia atau itu, maka si program itu dia akan di outputnya output daripada yang dihasilkan akan kembali lagi seperti awal, seperti lingkaran gitu kan. Terus apabila memilih exit, komputer akan mengeluarkan break sehingga dia akan berhenti programnya dan akan mengucapkan terima kasih seperti ini. Lalu dari kurang lebih sama untuk yang menghitung usia tanggal sama ini dan berdasarkan tanggal yang diinginkan. Namun kalau input yang berdasarkan tanggal diinginkan, kalau dia tidak sesuai, pastinya akan diminta untuk memasukkan tanggal lain lagi. Terus inputnya juga dia diminta untuk memasukkan tanggal lain yang sesuai, referensinya harus sesuai gitu, formatnya gitu. Kalau nggak sesuai nanti akan dibilang format tidak sesuai lagi gitu. Nanti program akan menampilkan hasilnya ini berdasarkan dibantu oleh tadi program import date dan juga berdasarkan print yang day dan juga bulan, dan juga nanti sistem akan mengucapkan terima kasih, yaitu merupakan break ya. Terus dari sisi apabila sesuai itu paling enak, dia hanya untuk menampilkan program, jadi komputer memanggil program dan function dan juga menjalankan kembali program untuk melanjutkan dan memilih exit lah ya. Terus dari komputernya sendiri, daripada sistemnya sendiri, maksud saya ada beberapa aspek yang penting dalam output, mengeluarkan outputnya itu menampilkan menu yang kita menggunakan my function, terus user memilih
exit, maka dia harus bisa mengatur delta, terus juga maksud saya else, terus juga untuk memanggil program ini penting karena untuk bisa menampilkan tanggal yang kemungkinan tanggal yang diinginkan, terus juga komputer memanggil fungsi il dan else, terus juga memanggil tagar ini yang seperti tagar ini fungsi untuk memanggil program yang terkait yang di awal yang di atas ya untuk masukkan output yang maksimal, lalu juga sistem fail error ini untuk penting kalau bila inputnya itu salah, lalu juga dari functionnya sendiri itu ini tuh perlu diingat dia berini ya seperti lingkaran nanti terus begitu nanti komputer juga akan membacakan pada sistem apabila udah si orang tersebut sudah menggunakannya untuk kembali ke awal gitu menggunakan jadi dia mengimport lagi import date dan juga mengimport lagi menggunakan kembali seperti program-program yang di awal dipakai ya seperti if dan juga menggunakan date time lagi gitu. Dari functionnya sendiri yang berfungsi daripada output sangat penting itu adalah if, function if, di mana itu kan ini kan perhitungan ya berdasarkan hari dan bulan dia menentukan dia yang mengimport dan juga menghitung berapa banyak hari dan matematika yang terkait gitu ataupun kurs gitu kan sehingga fungsi if ini juga kalau misalnya tidak menggunakan hanya if dan import date saja atau import currency saja itu pasti dia akan kemungkinan basi ataupun tidak berlaku gitu untuk besoknya karena masih menghitung yang berdasarkan kemarin. Terus function import juga itu penting karena untuk mengambil data dari program yang lain. Terus fungsi break dan else juga ini penting untuk output karena untuk menghasilkan output yang tadi yang salah gitu. Dan juga uh, dia fungsi daripada delta dan function ini dan juga daripada print itu pasti memungkinkan untuk menjalankan kembali program dari awal untuk uh, men, menjalankan tadi yang saya bilang itu uh, my function gitu. Mungkin terkait flowchart berikut yang saya dapat sampaikan yang merupakan menjadi peranan penting dalam output untuk program saya. Sekian penjelasannya dan terima kasih.